Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita rahmat dan hidayah, sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan ke-9 dalam eh, mata kuliah hukum pidana khusus ya, dengan judul Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Di sini Ibu Lydia Ramadhani Simbuan, SMH ya, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana khusus ini ya. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan ini ya ada beberapa nilai ya, 10 nilai tamadul unpad yang harus diketahui ya oleh para mahasiswa ya, di mana eh, dalam kehidupan kampus dan perumahan sehari-hari, seluruh sivitas akademis itu harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan santun dan tinggi, ya. Kemudian melaksanakan pengajaran Al-Quran secara berkala teratur dan menghormati hari-hari besar Islam lainnya, ya. Kemudian sivitas akademi Pancabudi juga mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, ya. Kemudian 7 nilai dasar yayasan, gitu. Kemudian seluruh sipil akademi juga itu mengamalkan kampus bersih, asri, ini dasarkan asas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Seluruh situs akademi juga melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan Service Excellence, senyum, sapa, dan salam. Kemudian Universitas Pembangunan Pancabudi itu memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Wajib menggunakan simbol-simbol ornamen artefak dalam penata lingkungan dan lainnya. Kemudian melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menambahkan pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. Kemudian seluruh situs akademik dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya. Dan mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus Takmadun Mandiri dan ditetapkan sebagai logo Takmadun Mandiri sebagai pemersatu. 7 nilai dasar yayasan ya, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat sholat zikir, bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh, rendah hati, sederhana, jujur, apa adanya, memaafkan dan tidak marah, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, berbuat baik, mengubah mengubah respek, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Dan budaya Unpad itu budaya peradaban bersih dan peradaban yang hemat energi. Visi misi Prodi Ilmu Hukum, visinya itu mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkarakter, yang didasari nilai-nilai religius dan mampu mengaplikasikan perkembangan iptek dalam pembangunan hukum nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misinya menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai religius. Kemudian meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui peningkatan tata kelola program studi yang baik sesuai dengan perkembangan iptek di bidang ilmu hukum. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang menekankan pada penyelesaian masalah sesuai dengan perkembangan hukum yang berbasis pada nilai-nilai religius. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholder yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah di bidang hukum sesuai dengan nilai-nilai religius. Nah, ini ada beberapa rincian topik yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian tindak pidana khusus dan ruang lingkup tindak pidana khusus, latar belakang dan perkembangan hukum pidana khusus, pengertian hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor hukum tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup hukum pidana khusus tentang tindak pidana ekonomi, kemudian hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ya,
yang saat ini kita bahas. Selanjutnya, tindak pidana terorisme, pengertian tindak pidana narkotika, ruang lingkup dan pengertian pidana anak, ruang lingkup dan pengertian tindak pidana perdagangan orang, dan ruang lingkup dan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Nah, kemudian penjelasan dari materi sebelumnya, tindak pidana ekonomi mencakup berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam ranah ekonomi dan keuangan yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi ada beberapa ya bisa dibaca. Nah, ini materi sebelumnya ya, yaitu tentang tindak pidana ekonomi. Dan saat ini kita akan membahas tentang tindak pidana transaksi elektronik ya. Nah, ini ada capaian pembelajaran mahasiswa ya. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hukum tidak pidana informasi dan transaksi elektronik dan pengertian undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Itu ada beberapa literasi daftar pustakanya ya. Kemudian pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ini mengacu pada aturan hukum yang mengatur berbagai tindak pidana ya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan transaksi elektronik yang melibatkan dunia maya. Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, peraturan yang mengatur perilaku yang berhubungan dengan dunia elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam transaksi yang dilakukan secara online. Secara lebih khusus, hukum ini mengatur tentang berbagai jenis tindak pidana yang terjadi dalam ranah dunia maya, seperti pencurian identitas, penipuan online, penyebaran konten ilegal, serta penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, semakin besarnya kemajuan teknologi informasi, tindak pidana yang terjadi di dunia maya, termasuk dalam ruang lingkup transaksi elektronik, semakin berkembang dan bervariasi. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang 11 Tahun 19 Tahun 2016, dan diperbarui lagi ya, ada yang terbaru yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ya, terkait dengan Undang-Undang ITE. Tujuan Undang-Undang ITE yang pertama itu melindungi hak-hak masyarakat dalam bertransaksi elektronik, baik dalam hal perlindungan data pribadi, serta jaminan keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi. Yang kedua, mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam segala jenis transaksi elektronik, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam dunia maya, seperti penipuan online, penyebaran informasi yang merugikan, ya, pencurian data pribadi, dan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang terkait dengan informasi dan teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan keamanan dalam transaksi elektronik, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan bisnis dan pribadi agar bisa terlaksana secara aman dan sah. Ruang lingkup Undang-Undang ITE yaitu ada pada informasi elektronik, transaksi elektronik, dan juga di sini ada tindak pidana ya dalam ITE. Jadi dia tidak hanya secara perdata, ada juga tindak pidananya ya. Kita bahas dulu tentang ruang lingkupnya. Informasi elektronik itu mencakup segala bentuk data, suara, gambar, dan atau peta yang disimpan, diproses, atau dikirim melalui perangkat elektronik. Undang-Undang ITE ini menetapkan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan informasi dalam bentuk tulisan atau dokumen tradisional. Contoh email, file digital, data transaksi, serta catatan elektronik lainnya. Yang kedua, transaksi elektronik. Transaksi elektronik mengacu pada kegiatan jual beli atau pertukaran barang jasa yang dilakukan melalui sarana elektronik, misalnya internet. Transaksi ini sah
secara hukum jika memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Misalnya pembayaran melalui platform e-commerce, transfer uang digital, atau pembelian barang secara online. Kemudian tindak pidana ya. Tindak pidana di dalam informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini mengatur tentang berbagai tindak pidana yang dapat terjadi dalam melalui informasi dan transaksi elektronik. Contoh beberapa tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE ini yang pertama adalah penyebaran konten ilegal, penipuan elektronik, pencurian data pribadi, dan akses ilegal. Ya, jadi penyebaran konten ilegal ini contohnya pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik ya yang dilakukan melalui media elektronik atau media digital. Kedua, eh, transaksi palsu yang merugikan pihak lain dengan menggunakan sarana digital atau online. Pencurian data pribadi, penyalahgunaan informasi pribadi atau identitas digital yang diambil secara tidak sah oleh pihak ketiga. Akses ilegalnya, akses tidak sah ke dalam sistem elektronik, perangkat digital atau data pribadi orang lain. Nah, saya melalui hacking. Ya. Penggunaan dan keamanan data elektronik. Undang-Undang ITE mengatur pelindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif yang berada dalam sistem elektronik. Hal ini meliputi pengaturan tersebut terkait penggunaan sebelum data mereka diproses atau dibagikan dengan pihak ketiga. Ya. Nah, ini ada beberapa pasal ya. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE ya, di mana ini jeratannya itu pidana ya, jadi tidak perdata ya. Nah, walaupun memang Undang-Undang ITE ini memang sejarahnya itu dia sebenarnya untuk transaksi bisnis ya, dia bisnisnya kan dia ekonomi ya, lebih ke perdata. Nah, di dalam ITE juga ternyata ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pidana ya, yaitu ada di dalam pasal 27 yaitu tentang pencemaran nama baik, di mana pencemaran nama baik ini pastinya melalui media sosial ya atau platform digital. Nah, ini eh, menggugah komentar atau postingan yang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang yang dapat merusak reputasi atau nama baik. Ini pencemaran nama baik ya. Kemudian di pasal 27 ayat satunya itu pornografi elektronik, mengedar atau menyebarkan konten pornografi ya. Contohnya penyebaran video atau gambar porno melalui media sosial atau platform berbagai video. Jadi nggak boleh ya. Ini kena pasal 27 ayat 1. Kemudian pasal 28-nya itu penipuan elektronik. Penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau transaksi elektronik yang juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Ini termasuk penipuan online yang menggunakan media sosial atau situs e-commerce untuk penipuan atau menipu orang lain ya. Misalnya penipuan berkedok investasi atau jual beli barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan melalui transaksi digital. Kemudian penyalahgunaan data pribadi pada pasal 26, akses ilegal pada pasal 30 ya. Akses ilegal ini ke sistem elektronik milik orang lain tanpa izin seperti hacking, cracking ya, tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Akses ini dapat mencakup peretasan data pribadi atau perusahaan. Contohnya pembobolan situs web atau akun digital untuk memperoleh informasi atau data yang dilindungi. Nah, ini sanksi-sanksinya ya dalam Undang-Undang ITE ya. Pidana penjara, kemudian pidana denda, dan penyitaan barang bukti. Hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang 11 2008 dan dirubah tadi ya 19 2016, kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang 2 tahun 2024 ya, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani berbagai tindak pidana yang terjadi dalam dunia maya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tanya jawab yang bisa kita
renungkan dan bisa kita cari ya sebagai bahan referensi kita. Yang pertama, apa saja bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan dunia maya. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan diperbaharui lagi tadi ya, tentang transaksi elektronik serta perannya dalam melindungi transaksi elektronik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di dunia maya, seperti penipuan elektronik dan pencurian data pribadi ya. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih ya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa menambah wawasan, mendapat ilmu ya, dan juga bisa direnungkan kembali tentang tindak pidana transaksi elektronik ini. Mungkin saya akhiri ya untuk pertemuan ke-9 ini dengan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.